siang teman-teman semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan proyek kami, yaitu perancangan sistem kendali lift berbasis AT89C51 dengan bahasa assembly dan pengujian melalui simulasi Proteus. Selanjutnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Nabil Falah dengan NIM 3324020. Saya Dikari dengan NIM 3324024. Saya Rajawan Mamudo dengan NIM 3322422. Saya Hansa Jody dengan NIM 332240115. Oke, untuk yang pertama latar belakang kami kenapa mengangkat atau membuat proyek simulasi lift ini. Kita tahu sistem lift itu banyak digunakan pada bangunan bertingkat dan memerlukan kontrol otomatis yang bisa Anda bisa menguasai atau mengontrol kita dari lantai 1, 2, dan 3. Nah, untuk memahaminya maka diperlukan pemodelan rangkaian dan logika kendali yang tepat. Nah, di sini microcontroller AT89C51 menjadi pilihan karena mudah diprogram, yaitu dengan menggunakan bahasa assembly dan sesuai dengan sistem kontrol dasar. Melalui simulasi di Proteus nantinya pengujian sistem lift dapat dilakukan secara efisien dan tanpa perangkat fisik. Nah, untuk tujuannya ada 3. Yang pertama yaitu merancang dan mensimulasikan sistem lift sederhana menggunakan microcontroller AT89C51 di Proteus. Yang kedua, mengimplementasikan logika kendali lift menggunakan bahasa assembly, dan yang terakhir adalah menguji dan memastikan fungsi lift ini bisa berjalan secara efisien sederhana. Jadi komponen yang kita gunakan dalam sistem ini yang pertama yaitu ada push button. Jadi push button ini mekanismenya sebagai saklar yang bekerja dengan cara ditekan untuk mengontrol perangkat atau rangkaian listrik. Nah, kemudian untuk pemrosesnya kita menggunakan microcontroller AT89C51. Ini memiliki 8 pin, 40 pin dari warga Arman yang berbasis arsitektur dari 851 populer. Kemudian kita menggunakan motor sebagai luarannya, yaitu untuk menjalankan lift bisa berputar maju untuk menaikkan elevator dan juga berputar sebaliknya untuk menurunkan elevator. Untuk skematik rangkaiannya seperti ini di sini ada 3 buah push button di mana tiap tiga-tiganya ini punya peran masing-masing. Yang atas sendiri itu PB1 dipakai untuk menuju ke lantai 1 jika ditekan, lalu ada yang kedua ke lantai 2, yang ketiga ke lantai 3. Untuk outputannya sendiri kita memakai 7 segment dan juga motor. Untuk motor kita hubungkan ke modul motornya agar motor dapat berputar ke kanan atau ke kiri sesuai dengan lantai yang kita mau. Untuk 7 segmentnya sendiri juga seperti itu. Misal mau dari lantai 1 ke lantai 2, maka akan ada delay terlebih dahulu, baru lantai akan menampilkan lantai akhir atau tujuannya. Adalah perencananya. Pertama kita mulai dulu, kemudian menginisialisasi lift di lantai 1 dan tampilan pada display segmen. Kemudian tombol ditekan. Jika ditekan tombol lantai 1 maka akan menuju lantai 1. Jika posisinya sudah sampai maka akan menunggu tombol ditekan lagi. Jika belum sampai maka harus naik dulu hingga motor itu sampai. Begitu juga pada tombol lantai 2. Saat ditekan tombol lantai 2 maka lift akan menuju lantai 2. Jika posisinya itu sudah di lantai 2 maka lift akan menunggu untuk ditekan lagi. Jika belum maka harus naik atau harus turun terlebih dahulu. Jika harus naik maka lift akan naik dulu dan display akan terupdate terus hingga lift itu sampai pada tempat tujuannya. Berikut diagram bloknya.
Yang pada masukan kita menggunakan PB1 sebagai lantai 1, PB2 untuk tombol lantai 2, PB3 untuk tombol lantai 3. Kemudian prosesnya kita menggunakan microcontroller AT89C51 dan pada luarannya kita menggunakan dari 7 segment driver motor, kemudian yang dimasukkan ke motor DC. Untuk program utamanya sendiri, ini yang pertama ada inisialisasi output inputnya, ada dari 7 segment, tombol, terus ada motor dan juga untuk di dalamnya lantai keberapa. Lalu untuk di step mode ini adalah program untuk menentukan lantai mana yang akan dituju dan akan ditampilkan oleh 7 segment. Misalnya lantai 2 yang ditekan, maka 7 segment akan memproses tersebut, terus motornya itu bergerak, lalu 7 segment akan menampilkan lantai yang dituju itu. Misal kalau di lantai 2 terus menekan lagi lantai 2, maka 7 segment akan memproses keputusan itu dan akan tetap menampilkan lantai 2. Untuk motornya sendiri juga tidak akan berputar. Selanjutnya adalah demo alat atau yang mana di sini kita akan mensimulasikan di Proteus terkait proyek kami. Untuk yang pertama, kalau misal kita dari lantai 1 ingin ke lantai 3, maka akan kita pencet push button di lantai 3. Maka motor akan berputar menunjukkan nanti liftnya akan naik dan 7 segmennya menunjukkan angka yang mana 1 itu masih berada di lantai 1, 2 di lantai 2 dan seterusnya. Di 3 berarti sudah sampai di lantai 3. Lalu coba kita turun ke lantai 1 dengan menekan PB1, maka motor akan berputar sebaliknya dan 7 segmen akan menunjukkan lift itu berada di lantai mana. Namun bagaimana jika ketika masih pada saat motor berputar dan PB-nya ditekan? Ini ketika misal di lantai 1 kemudian ke lantai 3, coba ditekan PB yang lainnya, nah maka tidak akan berpengaruh apa-apa. Ada yang mau nambah? Oke, kembali ke PPT. Selanjutnya adalah kesimpulan yang mana dapat disimpulkan proyek ini berhasil mempelajari, merancang dan mensimulasikan sistem lift sederhana berbasis AT89C51 dan program yang kita buat dengan bahasa assembly dapat berjalan sesuai logika yang direncanakan, termasuk tadi merespon tombol lantai, kemudian mengatur pergerakan motor, dan yang terakhir menampilkan indikator melalui 7 segmen. Dengan simulasi Proteus ini, proses pengujian menjadi lebih mudah dan tanpa memerlukan yang namanya perangkat fisik. Kami dari kelompok 4 izin undur diri. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Untuk pertanyaannya, silakan nanti teman-teman angkat tangan dan ditulis, akan kami catat, kemudian selanjutnya akan kami jawab. Oke, terima kasih atas perhatian dan pertanyaan dari teman-teman. Kami pamit. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.